Oke, itu tuh materi tentang sidang Dewan Ilahi. Kita ngambil dari tinjauan bahasa dulu. Nah, sekarang kita ke penerapan. Ini sering saya bahas tentang Ayub ya. Jadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita bisa seperti Abraham, seperti para nabi yang punya hak suara di dalam sidang Dewan Ilahi? Intinya begitu. Di kitab Ayub 1, nah ini contohnya, di ayat 6, pada suatu hari para putra Tuhan, yaitu Ben Elohim, karena kata Ben maka saya menerjemahkan putra ya, bukan anak. Kalau anak nggak jelas gitu ya. Tapi kalau Ben itu kan jelas lelaki ya, putra ya. Para putra Tuhan gitu ya. Makanya kalau di sebelah protes anak Tuhan gitu ya, biarin aja. Kalau orang buta huruf ya biarin aja. Tulisannya Ben Elohim ya. Nah, Ben Elohim ini itu malaikat. Lucunya atau menariknya, Satan pun datang di antara mereka. Jadi saya nggak tahu apakah Satan berhak sampai sekarang masuk ke sidang Dewan Ilahi, tapi faktanya begitu. Makanya ada yang memahami atau menafsir kata Satan itu tidak selalu berarti sosok pribadi setan. Jadi kita membedakan sebutan setan dan sebutan fungsi. Sebutan sosok dan sebutan fungsi. Makanya ada beberapa penafsir Yahudi, agama Yahudi, yang memahami setan itu bukan sosok. Itu karena setan di sini contohnya itu dianggap malaikat gitu. Jadi Ben Elohim ada malaikat apa istilahnya? Bukan baik dan jahat gitu, tapi pihak A dan pihak B gitu aja ya. Jadi ada di antara Ben Elohim ini para putra Tuhan nanti ada yang berfungsi sebagai setan. Kalau kata setan kita maknai sesuai aslinya adalah musuh, maka kata setan di sini adalah dia memusuhi Ayub. Ya, maksudnya begitu. Jadi di antara para Ben Elohim ini dia memusuhi Ayub. Di ayat 7 Adonai bertanya kepada Satan, dari mana kau datang? Setan menjawab, dari menjelai bumi dan seterusnya. Nah lucunya di ayat 8, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Iyop atau Ayub? Ngapain Tuhan harus pamer gitu? Setan mendakwa kan, itu kan karena dilindungi gitu ya. Perhatikan ayat 10, bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia, rumahnya segala miliknya dan seterusnya. Kenapa ada kata pagar? Wall protection. Jadi anggota majelis keilahian itu wewenangnya ini gitu ya. Ada yang jadi pendakwa atau dalam bahasa pengadilan kita adalah jaksa. Jadi setan di sini adalah jaksanya. Setan mendakwa. Kenapa Ayub bisa saleh dan jujur ya? Karena engkau melindungi, karena Tuhan melindungi. Coba ambil perlindunganmu. Nah, begitu. Itu dakwaan dari jaksa setan. Makanya jaksa setan ini ngomong, ulurkan tanganmu, jamahlah segala yang ada padanya. Apakah dia akan tetap setia? Intinya begitu. Lucunya, omongannya setan adalah ulurkan tanganmu sekarang. Perhatikan, ulurkan tanganmu sekarang. Artinya, dakwaan setan adalah Tuhan sendiri yang menjamah. Bukan setan loh, perhatikan. Ulurkan tanganmu, tangan Tuhan loh ini. Jadi ketika proses penderitaan Ayub, tangan Tuhan sendiri. Dakwaan setannya begitu loh. Dia tidak bilang, utuslah aku untuk menyiksa Ayub, enggak loh ya. Sosok setan di pasal 1 adalah ulurkan tanganmu ya Tuhan, tanganmu sendiri menjamah Ayub. Jadi siapa yang menjamah Ayub ya tangan Tuhan. Tapi perhatikan yang menarik ini, kemarin saya bahas dengan Jeffrey ya, bahwa setan di sini itu adalah agennya Tuhan. Nanti kita hubungkan dengan Roma 8 ayat 28 sampai 30. Jadi setan mendakwa, kemudian eksekusinya ya setan. Artinya setan ini adalah agennya Tuhan, utusannya Tuhan. Makanya dalam kisah Saul, roh yang merasuki Saul, termasuk roh yang merasuki Paulus ya. Dia bilang ada utusan entah setan atau roh apa ya, roh gak jelas ya, pokoknya roh gitu ya, roh setan itu
Dia menggocoh aku, dia bilang itu duri dalam daging. Dia minta Tuhan mengangkat itu, tapi tidak mau ya, Tuhan tidak mau. Artinya sampai mati, Paulus itu diganggu setan, okultisme dia. Kena kasus okultisme dia. Dan tidak ada yang bisa melepaskan, karena Tuhan tidak mau. Nah ini artinya setan, roh ini yang kita sebut setan, itu agennya Tuhan. Walaupun dia melawan Tuhan dan manusia, tetapi dia adalah agennya Tuhan. Jadi intinya tidak mungkin namanya setan itu melawan Tuhan. Tidak bisa. Setan itu melawan manusia hanya kalau Tuhan tidak melindungi, Tuhan membiarkan. Makanya aku tidak suka juga istilah Tuhan membiarkan, mengizinkan dan sebagainya. Karena pasti kamu akan menderita. Kalau Tuhan mengizinkan, berarti manusianya pasti 100% akan menderita. Jadi walaupun kamu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan indah, perfect, tapi kalau ketika Tuhan ngomong, ada setan mendakwa, Tuhan ngomong oke, gitu ya, aku mengizinkan, sentuhlah hidupnya. Nah itu berarti kan ketika setan mendakwa kemudian Tuhan ngomong oke, gitu ya. Tuhan ngomong apa kepada setan di ayat 12? Lihatlah segala miliknya ada di tanganmu, segala miliknya loh. Enak sekali ya setan ya. Setan mendakwa terus diberikan hak atas segala miliknya. Milik ya, yang pertama, ini dakwaan pertama. Nanti ada beberapa seri dakwaan. Jadi seri pertama dakwaan tidak boleh nyentuh orangnya. Jangan mengulurkan tanganmu kepadanya. Jadi setan meminta Tuhan mengulurkan tangannya, tapi Tuhan ngomong, ulurkan tanganmu. Jadi setan tidak mendakwa supaya dia diutus untuk menyiksa, enggak. Tapi Tuhan sendiri yang memutuskan, ulurkan tanganmu kepada apa? Miliknya. Milik itu apa? Ya benda ya. Makanya di ayat 14 ada pesuruh bilang, lembu sedang membaca, keledai betina sedang makan, orang Seba, ini bukan tadi ya, beda huruf ya, bukan Saba tadi ya. Orang Seba menyerang, merampas, jadi dirampok ya, jadi hartanya dirampok. Kemudian api menyambar di antara para domba dan bujang. Jadi yang mati nggak hanya hewan, manusia mati. Perhatikan, dakwaan Satan kepada Ayub, hartanya hilang, budak manusianya hilang, mati. Bisa bunuh orang ya. Jadi keputusan Dewan Ilahi bisa bunuh orang. Sama seperti Abraham. Keputusan Dewan Ilahi membunuh satu kota, dua ya, Sodom Gomora. Bahkan mungkin harusnya lebih dari itu, karena ada ketika Lot itu pergi kan, dia minta diselamatkan ke kota lain yang lebih kecil ya, Zoar atau apa. Oke, kemudian di ayat 17 orang Kasdi menyerang onta-onta. Ya banyak sekali. Nah ini yang terakhir 18. Anak-anak Ayub mati, ya, dihukum. Siapa yang menghukum? Setan. Lewat apa? Angin besar. Jadi setan punya kendali atas cuaca, angin besar. Jadi jangan heran kalau umat-umat yang beragama atau menyembah tentara langit ya, atmosfer, itu bisa mengendalikan cuaca, angin besar datang. Nah, tapi menariknya, kalau kita adalah anggota SOT, Dewan Ilahi, kita juga punya kuasa ini. Orang-orang tertentu ya. Seperti Abraham ketika dia memutuskan atau terlibat dalam keputusan Dewan Ilahi, itu kan juga penguasa atmosfer itu. Ada belerang dari langit gitu. Nah, kalau diteorikan prosesnya ya mungkin itu ada gempa atau apa, bumi terbelah, keluarlah belerang gitu ya dari apa namanya. Kalau belerang itu biasanya kan vulkan ya. Vulkanik ya, gunung api. Jadi ada gunung api yang meledak. Keluarlah belerang. Nah, belerang kena ke Sodom Gomora. Ini mirip kayak ini. Gunung Vesuvius ya, yang menghancurkan kota Pompei. Ada beberapa kota. Kan mirip seperti itu. Walaupun ini
pemahamannya awan panas, kemudian lava itu, jadi langsung meledak kena. Nah, di Sodom Gomora dijelaskan adalah sulfur ya, belerang. Ini juga gunung berapi biasanya. Cuman dia spesifik ke kata sulfurnya, belerangnya. Nah, kemudian ayat 20, Ayub bangkit mengoyakkan jubah, mencukur kepala dan menjatuhkan diri menyembah. Dia tidak berdosa di sini. Selama dia tidak tersentuh jasmaninya, dia tidak berdosa. Dia masih saleh ya. Dia tidak menuduh Tuhan atau gimana. Nah, di Ayub 2 ada dakwaan gelombang kedua. Perhatikan. Dakwaan itu tidak sekali. Kemudian setan ya mendakwa lagi. Setan bilang, ayat 4 ya, kulit ganti kulit. Ya, gitu. Dia akan memberikan untuk ganti nyawanya. Namun ulurkan tanganmu sekarang. Jadi perhatikan, setan mendakwa supaya Tuhan mengulurkan tangannya. Dia tidak dia tidak minta izin bahkan untuk mengulurkan tangan sendiri. Dia bilang, ulurkan tanganmu. Tapi Tuhan bilang kepada setan, lihat dia ada di tanganmu. Jadi setan meminta Tuhan mengulurkan tangannya. Ternyata Tuhan mengutus setan untuk mengulurkan tangannya kepada siapa? Ayub. Kepada jasmaninya. Jamalah tulang dan dagingnya dan kulitnya. Perhatikan, kulit, tulang, daging semuanya kena. Tetapi diberi batasan oleh Tuhan Adonai, yaitu apa? Jagalah nyawa. Nyawanya tidak boleh, mati tidak boleh, hanya menyiksa gitu ya, tapi tidak bakal mati. Nah, ayat 7, setan pergi dari hadapan Adonai, dia menyerang ya, kata menyerang Ayub dengan bisul-bisul panas yang parah dari telapak kaki sampai ujung kepala. Jadi semuanya kena kulit ya tadi ya, tulang, daging gitu. Jadi penyakit ini kita nggak tahu penjelasan medisnya. Yang jelas menusuk sampai tulang dan daging. Kemudian ekspresi manifestasi di luar adalah bisul. Bisul itu kayak jerawat ya, jadi belembung-belembung isinya lemak gitu. Tapi ini mungkin isinya nggak hanya lemak ya, mungkin darah. Jadi kayak Ebola mungkin ya, tapi nggak mati. Ebola itu kan darahnya sampai keluar itu, cairannya keluar dari kulit itu, karena pecah ya. Jadi kulitnya sobek keluar cairan. Mungkin seperti itu, tapi nggak mati dia. Kemudian Iov mengambil sepotong pecahan tembikar untuk menggaruk dirinya. Nah itu. Bahkan istrinya menggunakan kalimat sarkas ya, di LAI kurang tepat. LAI menerjemahkan kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi aslinya itu adalah baruk. Baruk itu berkatilah Tuhanmu. Tapi dia dalam nuansa sarkasme ya. Dia tidak bilang kamu kan saleh, berkatilah Tuhanmu. Enggak. Ini kata-katanya sama, berkatilah Tuhan, tapi maknanya adalah sarkasme. Kalau sarkas itu kan katanya sama, tapi artinya berkebalikan. Nah, itu. Kalau sering bicara sarkas berarti paham yang saya maksud. Oke, itu ini enggak ada tabnya nih, apa nih? Hai. Oke, baik, itu materinya. Jam berapa ini? Hampir jam 9.